Dengan khotbah berjudul Alkitab dan Tuhan Ibu, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Saat ini, ada begitu banyak gereja di dunia, tetapi mengapa mereka tidak percaya kepada Tuhan Ibu? Meskipun Tuhan Ibu disaksikan dan jelas ada dalam Alkitab, mereka tidak mengenal atau memahaminya. Hari ini, gereja-gereja di dunia tidak memahami dengan benar kebenaran tentang mengapa Kristus Ahn-Sang-hong adalah Yesus yang datang kedua dengan nama baru, dan juga tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan Ibu. Meskipun Tuhan telah bersaksi tentang keberadaan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, sebelum Adam dijadikan dari debu tanah, dan menyatakannya dalam kitab Kejadian, dunia saat ini tidak tertarik dengan hal ini. Bukankah kurangnya minat mereka kepada Tuhan, berarti mereka tidak tertarik pada keselamatan atau kerajaan sorga? Itulah sebabnya Alkitab berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Itu karena jiwa mereka mungkin akan dihancurkan oleh nabi-nabi palsu itu. Sebab itu, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dengan firman Tuhan, untuk mencapai keselamatan yang sempurna? Anak-anak surgawi harus mengikuti ajaran firman Tuhan apa adanya, tidak menambah atau menguranginya. Ketika kita melihat sekeliling kita, banyak gereja memanggil Tuhan Bapa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan dengan berkata, "Bapa, tolong berkati kami," atau "Bapa, ampunilah dosa-dosa kami." Sebutan Bapa tidak diragukan lagi menyiratkan adanya hubungan darah. Namun demikian, gereja-gereja hari ini tidak merayakan Paskah, kebenaran hidup, yang melaluinya Tuhan telah menghubungkan dirinya dengan umat manusia dalam hubungan darah. Apakah arti tidak merayakan Paskah? Dalam kaitannya dengan hubungan darah kita dengan Tuhan, ini berarti hubungan tersebut terputus. Dalam Bilangan pasal 9, Tuhan berkata, jika ada orang yang tidak merayakan Paskah pada waktunya, apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka harus dilenyapkan dari antara umat Tuhan. Ini berarti bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan sama sekali. Terlebih lagi, jika mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan Ibu, terlepas dari keberadaannya, dapatkah keselamatan benar-benar diberikan kepada mereka? Bukankah tidak dapat dihindari bahwa hanya kehancuran kekal, hukuman kekal, dan siksaan neraka yang kekal yang akan diberikan kepada mereka? Karena itu, kita harus memiliki iman yang lengkap, untuk dengan bangga bersaksi dan menyatakan Ibu Surgawi yang tercatat dalam Alkitab, kepada semua orang di seluruh dunia. Semuanya, apa yang kita sebut satu sama lain? Ketika kita datang ke gereja pada hari Sabat, bukankah kita saling memanggil saudara dan saudari? Itu benar, kita adalah saudara dan saudari. Kita tidak hanya menghormati Tuhan Bapa, tetapi siapa lagi yang kita hormati? Kita juga menghormati Tuhan Ibu. Bukankah ini sebabnya kita adalah keluarga surgawi yang kekal? Hari ini, marilah kita meneguhkan melalui Alkitab kebenaran yang telah diungkapkan Tuhan kepada kita. Mari kita buka kitab Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Bukankah itu berarti ada orang yang diizinkan untuk mengetahui rahasia kerajaan Tuhan dan ada yang tidak? Mari kita lanjutkan dengan ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Alkitab yang sama, kata-kata yang sama, dan kalimat yang sama dicetak di tempat yang sama persis. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ini benar-benar menakjubkan. Alkitab yang kita baca adalah Alkitab yang sama yang dibaca secara umum oleh orang-orang di seluruh dunia.
Namun, sungguh mengherankan bahwa mereka tidak dapat melihat hal-hal seperti itu dengan mata mereka. Ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu. Kenapa begitu? Karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Satu bagian dari kebenaran ini adalah tentang Tuhan Ibu. Tercatat dalam Roma pasal 5, bahwa dalam proses penciptaan, Adam melambangkan Yesus. Lalu, bagaimana dengan Hawa rohani? Hawa, istri Adam, muncul di akhir penciptaan 6 hari. Dengan kata lain, itu mengandung makna, bahwa pada akhir pekerjaan penebusan selama 6.000 tahun, keberadaan ibu semua yang hidup harus diberitahukan kepada seluruh umat manusia. Jika kita gagal memahami dan menyadari keberadaan ibu, maka iman dan usaha kita akan sia-sia. Karena kita sekarang hidup di zaman Roh Kudus, kita harus mengenal Tuhan Ibu. Kita tidak hanya menyebut Tuhan Bapa tanpa alasan apapun. Tidak diragukan lagi, hubungan sebagai Bapa rohani dan anak-anak dibangun antara Tuhan dan kita. 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus yang datang sebagai manusia dengan jelas mengungkapkan kebenaran ini kepada kita. Mari kita buka kitab Matius pasal 6. Mari kita lihat ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Menurut Yesus, siapakah Tuhan itu? Dia berkata Tuhan adalah Bapa kita. Yesus berkata, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, karena itu berdoalah demikian. Siapa di sorga? Bapa kami yang di sorga. Setelah menjadi manusia di bumi ini dan mengenakan selubung dosa, kita sekarang hidup dengan melupakan semua kenangan rohani kita. Orang-orang hidup dalam keadaan tidak tahu bahwa Tuhan adalah Bapa mereka. Pada waktu itu, Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu dan mengajar mereka, Tuhan adalah Bapamu, dan siapakah yang Dia katakan yang harus kita panggil di sorga ketika kita berdoa? Yesus berulang kali menyatakan bahwa Tuhan adalah Bapa. Mari kita lihat kitab Ibrani pasal 12 ayat 9. Ibrani pasal 12 ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat? Kepada siapa kita harus taat? Kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Bapa segala roh berarti Tuhan. Kita dapat memahami hal ini sebagai pelajaran bagi kita, untuk hidup sesuai dengan ajarannya dengan hati yang lebih taat kepada Tuhan. Di sini disebutkan bahwa sama seperti ada ayah jasmani, siapakah yang juga ada untuk roh? Ia menyadarkan kita akan Bapa segala roh. Istilah Bapa jelas menunjukkan bahwa harus ada seseorang yang dapat memanggilnya dengan sebutan itu, bukan? Sebutan Bapa adalah istilah yang hanya dapat digunakan oleh anak-anak. Mari kita beralih ke kitab 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan apa jadinya Tuhan bagi kita?
menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Ajaran dan perkataan siapa ini? Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan dengan jelas menggunakan sebutan keluarga dengan cara ini. Aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Lalu, siapa yang hilang di sini di antara anggota keluarga? Hanya karena dia tidak disebutkan di sini, bukan berarti ibu tidak ada, tetapi Tuhan telah memberikan ajaran tentang ibu di tempat lain. Galatia pasal 4. Mari kita lihat Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka. Siapa dia? Dan ialah ibu kita. Tuhan dengan jelas memberitahu kita, melalui catatan yang tertulis dalam Alkitab, bahwa kita tidak hanya memiliki bapa, tetapi juga ibu kita. Ayat 27. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu, siapa kita? Sama seperti Isa adalah anak-anak janji. Kita adalah anak-anak janji. Mari kita lihat oleh siapa kita bisa menjadi anak-anak janji, melalui ayat 29. Tetapi seperti dahulu, dia, yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, kita ini anak-anak siapa? Melainkan anak-anak perempuan merdeka. Lalu, siapakah perempuan merdeka itu? Ini berhubungan dengan ayat 26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena itu, kita adalah anak-anak perempuan yang merdeka, yaitu anak-anak ibu. Seorang anak secara alami harus memanggil perempuan yang melahirkannya ibu. Itulah sebabnya Tuhan telah menganugerahkan kepada kita sebutan putra dan putri yang berharga. Alkitab bersaksi bahwa ketika kita dibaptis dan dilahirkan kembali secara rohani di dalam Tuhan, daging dan darah Tuhan tinggal sepenuhnya di dalam kita. Hal ini ditulis dengan cara ini tidak hanya dalam Alkitab Korea, tetapi juga di semua Alkitab. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Di sini, Alkitab tidak berbicara tentang ibu jasmani kita saat ini. Itu menjelaskan tentang ibu rohani kita, ibu surgawi, bukan? Selain itu, tidak hanya di sini tetapi di seluruh Alkitab, keberadaan Tuhan Ibu secara konsisten dicatat tanpa gagal. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Meskipun orang sering melihat ayat ini, mereka tidak memperhatikannya. Namun, itu mengandung sesuatu yang sangat penting. Beberapa orang bersikeras, Tuhan Bapa sendiri yang menciptakan umat manusia. Tetapi jika kita melihat ayat 26 lagi, dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu dinyatakan dalam bentuk jamak. Alkitab bahasa Inggris juga menyatakannya dalam bentuk jamak sebagai kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan, yang menciptakan umat manusia, menggunakan bentuk jamak dalam teks asli Alkitab dan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, menunjukkan bahwa bukan hanya Tuhan Bapa yang menciptakan manusia. Demikianlah yang tercatat dalam Alkitab, yang telah diterjemahkan ke dalam semua bahasa di seluruh dunia. Tidak ada Alkitab yang secara mutlak bersaksi, hanya satu Tuhan yang menciptakan manusia. Mari kita lihat lagi ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapakah yang dia ciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, satu menurut gambar laki-laki, dan yang lain menurut gambar perempuan. Lalu, Tuhan seperti apakah harus ada juga? Dalam gambar apakah Tuhan seharusnya berada? Seharusnya tidak hanya ada Tuhan dengan gambar laki-laki, tetapi juga Tuhan dengan gambar perempuan, bukan? Sederhananya, ketika Tuhan berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita," ini berarti Tuhan ingin menggandakan gambar mereka. Untuk waktu yang lama, umat manusia telah menyebutkan Tuhan yang memiliki kejantanan sebagai Tuhan Bapa. Jadi, secara alami, Tuhan yang memiliki kewanitaan disebut sebagai Tuhan Ibu. Itulah sebabnya ada tertulis dalam Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan siapa dia? Ialah ibu kita. Amin. Tuhan berkata, bahwa ketika mereka yang tidak sepenuhnya memahami bahwa firman Tuhan memiliki ayat-ayat yang berpasangan di dalam Alkitab, melihat ayat ini, nubuat, sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti, akan digenapi di dalam diri mereka. Bukankah wajar secara logika, jika Tuhan Bapa ada, Tuhan Ibu juga ada, tanpa ayah dan ibu? Bagaimana mungkin ada anak laki-laki dan anak perempuan? Prinsip-prinsip bumi ini adalah salinan langsung dari prinsip-prinsip sorgawi. Mereka adalah gambaran dan bayangan dari hal-hal sorgawi. Kemudian, sistem keluarga duniawi dibuat sebagai gambaran dan bayangan dari sistem keluarga sorgawi. Sama seperti ada Bapa di bumi, ada Bapa bagi roh kita. Ada anak laki-laki dan anak perempuan, baik secara rohani maupun jasmani. Sama seperti ada ibu yang memberi hidup dan melahirkan anak-anak di bumi ini, pasti ada ibu sorgawi yang memberikan hidup yang kekal di sorga. Ini adalah ajaran Tuhan yang telah Dia tetapkan sejak penciptaan dunia. Gereja Tuhan menyampaikan ajaran-ajaran ini, karena ini adalah apa yang telah diterimanya dari Tuhan. Lalu, apakah salah untuk menyampaikan apa yang ada di dalam Alkitab? Sebaliknya, jika seseorang menghalangi pemberitaan tentang apa yang ada di dalam Alkitab, apa yang akan terjadi pada orang itu? Wahyu pasal 22 ayat 18 mengatakan bahwa Tuhan akan menambahkan malapetaka kepadanya. Karena Alkitab mengajarkan bahwa mengatakan tidak ada untuk sesuatu yang ada, atau mengatakan ada untuk sesuatu yang tidak ada, adalah tindakan yang tidak akan membawa kita kepada kerajaan sorga, maka bagaimana mungkin kita dapat menyangkal ajaran Tuhan, tidak peduli betapa sulitnya hal itu? Dengan cara ini, Alkitab tidak hanya menyatakan Tuhan Bapa tetapi juga Tuhan Ibu. Dalam perjanjian lama saja, dalam teks asli bahasa Ibrani, kata Elohim digunakan lebih dari 2.500 kali untuk mengungkapkan Tuhan dalam bentuk jamak. Tentu saja, ada kalanya Tuhan diungkapkan dalam bentuk tunggal. Ketika Tuhan diungkapkan dalam bentuk tunggal, itu ditulis sebagai El atau Eloah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, tertulis, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dalam adegan ini, kata Tuhan dicatat sebagai Elohim. Kata ini berbentuk jamak. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ketika Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu menciptakan umat manusia, mereka berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kemudian, mereka menciptakan laki-laki dan perempuan. Semuanya, jika kalian menyalin gambar laki-laki dan perempuan dari lukisan asli, bukankah gambar laki-laki dan perempuan yang sama akan muncul pada kertas cetakan? Apakah salinannya berbeda dari aslinya? Kita, manusia, dapat dianggap sebagai salinan Tuhan. Secara rohani, ada Tuhan dengan gambar laki-laki dan Tuhan dengan gambar perempuan. Mereka menyebut Tuhan dengan gambar laki-laki Tuhan Bapa. Jadi mengapa mereka mengabaikan keberadaan Tuhan Ibu yang memiliki gambar perempuan dengan bersikeras, Dia tidak ada?
Itu tidak benar. Oleh karena itu, ketika kita menyembah Tuhan, kita harus menyembah Tuhan Bapa, dan kita juga harus menyembah Tuhan Ibu, agar kita semua dapat menjadi orang-orang yang dibimbing dan diajar oleh Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Selanjutnya, mari kita tidak hanya melihat hal ini dalam kitab Kejadian, tetapi juga melihat dalam kitab Wahyu. Mari kita lihat Wahyu pasal 22 ayat 17. Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Menurut Trinitas, bukankah kita belajar bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang sama?" Roh melambangkan Tuhan Bapa yang memiliki gambar laki-laki. Lalu, siapakah pengantin Bapa bagi kita? Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berkata, "Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, 'Marilah,' dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Tidak ada seorang pun selain Tuhan yang dapat memberikan air kehidupan. Namun, apa yang Tuhan katakan di sini? Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang kepadaku. Ini berarti bahwa kita harus pergi ke gereja, di mana Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu memanggil kita. Saat ini, ada banyak gereja seperti pasir di tepi pantai, tetapi mereka hanya mengakui Tuhan Bapa, sambil menyangkal keberadaan Tuhan Ibu. Dengan kata lain, ini berarti bahwa mereka tidak percaya kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan kepada kita? Ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu juga. Selain itu, Alkitab menekankan lebih dari 2.500 kali bahwa Tuhan diungkapkan dalam bentuk jamak. Namun, karena orang belum diajari seperti itu sampai sekarang, mereka tidak percaya hal ini. Lalu, mengapa mereka menggunakan istilah Bapa? Di antara para anggota, mereka juga memanggil satu sama lain, saudara dan saudari. Namun, di tengah-tengah semua ini, hanya ibu yang tidak hadir. Agar unit keluarga dapat dibentuk, siapa saja yang harus ada? Ayah harus ada, dan anak-anak juga harus ada. Akan tetapi, tanpa seorang ibu yang memberikan kehidupan kepada anak-anak, keluarga yang lengkap tidak dapat terbentuk. Hal yang sama berlaku secara rohani. Ketika semua orang bertobat dan kembali ke Sion, tempat kediaman Bapa dan Ibu yang memberikan air kehidupan, mereka akan menerima kerajaan sorga yang kekal, keselamatan, pengampunan dosa, dan kasih karunia serta berkat Tuhan. Kita harus mempercayai hal ini dengan teguh. Terlepas dari situasi atau keadaan apapun yang kita hadapi, kita tidak boleh kehilangan pandangan akan kerajaan sorga, tetapi harus mengikuti Bapa dan Ibu kita untuk menjadi anggota keluarga sorgawi yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Seperti yang kalian ketahui, gereja Tuhan adalah gereja yang mengikuti semua ajaran Alkitab dengan setia. Meskipun ada banyak gereja di dunia, mereka mengikuti banyak ajaran yang berbeda dengan yang ada di dalam Alkitab. Mereka tidak mengikuti jalan yang benar. Dimulai dengan hari Sabat, mereka sudah tersesat. Mereka tidak merayakan Paskah, yang sangat rindu dirayakan oleh Yesus. Tanpa Paskah, hubungan darah dengan Tuhan terputus. Hanya dengan Paskah, kita dapat melanjutkan hubungan kita dengan Tuhan melalui darah perjanjian. Sama seperti keluarga jasmani yang terhubung melalui darah, mari kita pastikan bahwa keluarga rohani juga benar-benar terhubung melalui darah. Mari kita lihat kitab Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.'" Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Mari kita lihat adegan merayakan Paskah di ayat 26. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dengan memberikan roti Paskah kepada kita,
Tuhan memberitahu kita maknanya sebagai tubuhnya, yaitu dagingnya. Ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, dalam cawan terkandung anggur, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ketika memberi kita roti dan anggur Paskah pada hari Paskah, Dia mengatakan kepada kita bahwa roti dan anggur itu melambangkan daging dan darahnya. Bukankah jelas bahwa mereka yang mewarisi daging dan darah orang tua adalah anak-anak mereka? Dengan kata lain, tidak ada janji untuk mewarisi darah dan daging Tuhan, dimanapun Paskah tidak dirayakan. Namun, di gereja di mana kebenaran Paskah dirayakan, kita dapat mengambil bagian dalam daging dan darah Kristus, dan menjamin posisi untuk membentuk hubungan dengan Tuhan sebagai anak-anaknya. Mengenai hal ini, Tuhan menyebut Paskah sebagai perjanjian baru, dan menetapkan janji melaluinya. Kemudian, mari kita periksa tentang darah Kristus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Pasal 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Di sini, bukanlah penyangkalan, tetapi itu berarti bahwa itu adalah pengambilan bagian di dalam darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi, roti dan anggur Paskah mengacu pada upacara yang memungkinkan kita untuk mengambil bagian dalam daging dan darah Kristus. Rasul Paulus menjelaskan hal ini kepada para anggota di Korintus dengan cara ini. Ayat 17, "Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu." Begitulah cara dia mengajar mereka. Lalu, bagaimana dengan mengaku berhubungan secara rohani dengan Tuhan melalui darah, tanpa merayakan Paskah? Itu adalah kebohongan. Hanya mereka yang merayakan Paskah, yang dapat memanggil Tuhan Bapa dan Ibu. Bahkan jika mereka yang tidak merayakan Paskah, berdoa kepada Tuhan dengan memanggil Tuhan Bapa 10.000 kali, doa mereka akan sia-sia. Alkitab bersaksi tentang hal ini. Kalau begitu, apakah kalian sudah merayakan Paskah? Merayakan Paskah berarti kita telah menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kemana orang-orang seperti itu pergi? Mereka pergi ke rumah sorgawi yang kekal. Oleh karena itu, mari kita merenungkan fakta bahwa Tuhan telah memberikan janji pengampunan dosa kepada anak-anaknya yang merayakan Paskah, dan menyebut mereka anak-anak sorgawi, anak-anakku, dan umatku. Tuhan Elohim menganugerahkan kasih karunia pengampunan dosa kepada kita, para pendosa yang melakukan dosa di sorga dan diusir ke bumi ini, mengakui kita sebagai anak-anak sorgawi, dan mengizinkan kita jalan yang mulia untuk kembali ke rumah sorgawi yang kekal. Kita harus memanjatkan syukur, kemuliaan, dan pujian abadi kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, dan bermegah tentang Tuhan sepuas hati kita. Mengapa kamu tidak percaya kepada Tuhan Ibu yang disaksikan di dalam Alkitab? Bukankah seharusnya anak-anak sorgawi dengan tegas menyadarkan mereka yang berjalan di jalan yang salah dengan menyampaikan pesan dengan lebih percaya diri dan berani? Dengan cara ini, kita harus memperbaiki apa yang salah, menyelesaikan kesalahpahaman, dan mengungkapkan kebenaran, bukan? Berharap bahwa kita semua menjadi pekerja perjanjian baru dan anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan yang dapat memberitakan terang kebenaran Tuhan dengan benar, saya hendak mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.